Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menerangkan atau berbicara tentang distribusi normal, di mana distribusi normal itu merupakan bagian dari distribusi probabilitas dengan variabel kontinu. Kita akan lihat bentuk distribusi normal itu adalah bentuknya seperti ini, seperti lonceng, ya, sama seperti gambar yang tadi kita munculkan. Bentuknya adalah seperti ini, seperti lonceng, ya, di mana sebelah kanan sisi kanan itu adalah positif dan sisi sebelah kiri itu adalah negatif. Itu adalah bentuknya seperti itu. Kita akan lihat dalam distribusi normal bagaimana mencari luas daripada distribusi normal standar. Kita akan lihat menggunakan contoh-contoh yang sudah ada tadi seperti ini. Contoh akan dihitung, sekali lagi akan dihitung nilai P sama dengan 0 lebih kecil daripada Z lebih kecil dari 2,13. Kita akan gunakan gambar seperti ini. Tadi katakan distribusi normal bentuknya adalah seperti ini, seperti lonceng, di mana sebelah kanan adalah positif dan sebelah kiri adalah negatif. Kita akan gambarkan di mana sisi tengahnya untuk distribusi normal itu adalah 0. Tadi 2,13, kita letakkan angka 2,13 di sini. Kita garis, ini adalah luas yang dicari. Berapa luas dari sini? Maka kita akan lihat angka 2,13. Lihat di dalam tabel distribusi normal. 2,13 berarti ke bawah 2,1 ada di sini. Ya. Ke kanan 0,03 atau 3 langsung 2,13. Oke. Temunya di sini berarti berapa luas dari 0,13 adalah 0,4834 adalah luasnya seperti itu. Jadi itu adalah luas dari distribusi normal untuk angka P lebih kecil daripada Z lebih kecil dari 2,13. Bagaimana untuk soal-soal yang lain? Kita lihat soal yang lain. P min 1,75 lebih kecil daripada Z lebih kecil daripada 0. Sama, kalau min berarti kita akan letakkan di sisi sebelah kiri, nggak usah diberi tanda negatif atau min, karena kalau kita ada di sisi sebelah kiri berarti itu adalah negatif. Tulis, letakkan 1,75, kita garis, kita arsir. Ini adalah luas dari P0, tadi sudah dikatakan P 1,75 lebih kecil daripada Z lebih kecil daripada 0. Kita sama mencarinya adalah 1,75. 1,75 berarti 1 ke bawah 1,7 atau di sini ke kanan 5, 1,75. Sudah ketemu adalah 0,4599. Ya, 1,75. Ya, kita lanjut soal yang ketiga. P 1,32 lebih kecil daripada Z lebih kecil dari 2,12. Kita gambarkan dulu. Nih, 0. 1,32 lebih kecil daripada Z lebih kecil dari 2,12. Mencarinya gimana? Sama. Yang pertama kita mencari 1,32 terlebih dahulu. Berarti ke bawah 1,32. Ketemunya adalah 0,4066. Jadi ini adalah 0,4066. Oke. Kemudian yang ini 2,12 kita akan gunakan, kita lihat sama, caranya sama, ke bawah 2,1 nih, kanan 2. Berarti ketemunya adalah 0,4830. Kita tulis 0,4830. Mencarinya gimana? Karena ini semuanya adalah di sisi sebelah kanan, maka mencarinya adalah 0,4830. Kita tulis 0,4830. Ya. 4830. Saya ulang, saya ganti di sini. 0,4830 dikurangi 0,4066. Sudah, kita tinggal kurangkan aja. Nih, ya. 3, 4 berarti di sini 6, 7. Ya. 0,076.
0,64. Jadi ini adalah cara mencari dari angka P ya, di mana 1,32 luasnya lebih kecil daripada P, lebih kecil dari 2,12 seperti soal yang ada di sini. Ya, yang ketiga soalnya min 0,45 lebih kecil daripada Z lebih kecil dari 0,65. Kita taruh dulu, kita letakkan di sini. Min berarti sebelah kiri. Sekali lagi, min berarti ada di sebelah kiri. 0,45. Enggak usah diberi tanda negatif karena kita tahu bahwa kalau di sebelah kiri tentunya itu adalah negatif. 0,65. Sama seperti yang tadi, kita akan mencari dengan tabel normal. 0,45 berarti 0,4 nih 5 ya, 0,45 berarti ada di sebelah sini 0,1736. Kita tulis 0,1736 nih ya. Kemudian 0,5 berarti 0,6 bawah 5 sama seperti ini. 0,2422. 0,2422. Kemudian mencarinya gimana? Perhatikan, karena di sini ada negatif dan di sini adalah positif, maaf. Maka untuk mencapai ini dia akan loncat dulu. Nih, ke sini. Dan ini ke sini. Loncat. Oleh karena itu mencarinya beda dengan cara sebelumnya atau di angka yang positif dan positif. Ini dijumlahkan. Berarti 0,1736 ditambah 0,2422. Sudah, kita tinggal jumlahkan 85140 0,4158. Jadi itu adalah untuk mencari tabel Z dengan soal-soal seperti ini. Jadi mencari soalnya seperti ini ya. Sekali lagi, kalau hanya di angka positif seperti soal pertama contoh, maka mencarinya angka ini. Kalau negatif seperti ini. Jadi kalau negatif ya angka ini. Kalau positif, maka ini dicari dulu dalam tabel Z berapa, ini dicari dalam tabel Z berapa, angkanya dikurangkan, besar ke kecil, yang dikurangkan di tabel Z-nya. Kemudian bagaimana kalau negatif dan positif, maka dijumlahkan, ini dicari dalam tabel Z berapa, ini dalam tabel Z berapa, kemudian angkanya dijumlahkan. Jadi itu mencari nilai dari distribusi normal. Jadi nilai atau luas di dalam distribusi normal. Oke, kita akan gunakan contoh ini dengan soal. Hitunglah P 90 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 115. Perhatikan, ini adalah X, bukan Z. Kalau tadi adalah Z. Maka kita akan merubah X-nya menjadi tabel Z atau distribusi normal. Kita lihat untuk merubah X menjadi Z, kita gunakan rumus yang tadi sudah ada. Nih, perhatikan di halaman sebelumnya. Z sama dengan X min mu per deviasi standar. Jadi X min mu per deviasi standar. Kita lihat. Mu-nya adalah 105, deviasi standarnya adalah 10. Kita perhatikan ada 2X di sini, X1 yaitu 90 dan X2 115. Maka Z-nya ada 2. Z1 untuk X1 yang sama dengan 90, berarti 90 dikurangi 105 X min mu per deviasi standarnya 10 atau min 1,5. Kemudian ya untuk X2, maka kita akan dapatkan Z2 sama 115 dikurangi 105 per 10 atau ketemunya 1. Maka kita bisa dapatkan angkanya yang tadi P90 lebih kecil daripada X lebih kecil dari 115 menjadi P ya min 1,5 lebih kecil daripada Z lebih kecil dari 1. Sekali lagi ini dicari dengan rumus yang tadi sudah kita gunakan, yaitu X min mu per deviasi standar.
Dari sini kita bisa mencari berapa sih luasnya. Sama seperti contoh sebelumnya. Perhatikan ini adalah negatif dan ini adalah positif.